Hai semua, selamat datang di Mantengin Film. Kali ini aku mau mencoba untuk mereview salah satu anime yang tengah menjadi favorit banyak orang. Tak lain dan tak bukan yaitu Tokyo Revengers. Yang tidak hanya suka dengan animenya, kalian sangat tepat menonton channel ini karena aku akan mencoba untuk mengulas langsung animenya lewat manganya. Walaupun sebenarnya agak sedikit terlambat atau bahkan terlambat banget ya. Tapi inilah ulasan anime Tokyo Revengers chapter 62 dan 63. Kita langsung masuk ke chapter 62 ya, di saat geng Toman melawan Valhalla di mana Baji terbunuh. Dan sebelum lanjut, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Matilah kau. Dengan penuh amarah, Meiki memukul Kazutora. Berulang kali memukulnya di hadapan Baji yang sudah terkapar. Sedangkan Chifuyu dan Takemichi hanya bisa memeluk dan memandangi Baji. Dengan berlinang air mata, Chifuyu mengatakan ke Takemichi, "Takemichi, Baji-san tidak mengkhianati Toman. Dari awal dia bertarung sendiri dan aku mengetahuinya. Aku tahu, tapi aku tidak bisa melindunginya. Aku tidak bisa menyelamatkannya." Takemichi hanya bisa menyesal. "Oh sialan, aku tak bisa berbuat apapun. Dasar bodoh, akulah yang terburuk. Maafkan aku, Baji." Sambil memandang langit, Takemichi teringat kata-kata, "Aku menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, Takemichi." Teringat hal itu, Takemichi pun berlari menghentikan Meiki yang memukuli Kazutora. Meiki yang masih emosi menyuruh Takemichi untuk minggir. "Kau minggir, kau atau dia akan kubunuh juga." Tapi Takemichi bersikeras, "Meiki, kau harus berhenti melakukan ini." Tapi Meiki malah menghajar Takemichi. Takemichi pun berteriak ke Meiki, "Baji tidak menginginkan ini semua terjadi." Meiki mengatakan ke Takemichi, "Jangan kau membicarakan tentang Baji." Takemichi yang masih terlentang di tanah mengatakan, "Apa yang kau bilang barusan?" Sambil teriak dan berlinang air mata dia bilang, "Baji sudah mati, dasar bodoh. Kenapa kau belum paham juga? Dari awal menurutmu untuk apa Baji mati?" "Untuk kalian berdua. Baji tidak dibunuh oleh Kazutora. Dia memutuskan untuk bunuh diri karena Baji tidak mau Kazutora merasa bertanggung jawab. Supaya kau memaafkan Kazutora. Dia melakukan semua itu karena dia sangat mencintai kalian. Kenapa kau tidak paham juga?" Semua pun hanya terdiam. Tidak sengaja jimat yang ditemukan Takemichi terjatuh dan Meiki mengambilnya. "Takemichi, jimat ini kau dapat dari mana?" Takemichi pun menjawab, "Saat gathering waktu itu aku menemukannya." Draken dan Mitsuya pun terkejut melihat jimat itu. Meiki pun akhirnya tahu kalau Baji selama ini menyimpan jimat ini, dan semenjak hari itu mereka berjanji akan memberikan semua yang mereka punya agar Meiki menciptakan era baru untuk mereka. Terus kita lanjut ke chapter 63 ya. Dan di chapter 63 ini kita akan dibawa flashback ke 2 tahun yang lalu, di mana Meiki dan Baji masih berumur 12 tahun. Meiki berboncengan dengan Baji karena Meiki mengajak teman-temannya ketemuan di kuil. Di tengah perjalanan, mereka ketemu dengan Draken yang masih berumur 13 tahun dan Mitsuya berumur 13 tahun juga. Dan Kazutora berumur 12 tahun. Mereka pun memperdebatkan motor mana yang paling hebat di Jepang. Di tengah perdebatan datanglah si Pahcin yang saat itu berumur 12 tahun. Pahcin melaju di depan mereka sambil mengatakan, "Entahlah, mau terbaik di dunia ataupun alam semesta, aku hanya orang bodoh. Cukup bicara omong kosongnya. Ayolah balapan ke kuil Musashi." Sambil berlalu, sontak mereka berempat yang mendengar ajakan Pahcin mulai berteriak dan mengatai kalau Pahcin itu curang. Sesampainya di kuil, si Meiki digendong sama Baji karena dia ketiduran. Si Baji pun kesal sama 4 temannya yang lain
karena cuma dia aja yang gendong Mikey. Sedangkan keempat temannya sudah sampai di kuil duluan. Setelah Mikey terbangun, Mikey pun mulai membahas geng yang bernama The Black Dragon. Geng itu telah menghajar Kazutora, tapi Kazutora melawannya seorang diri dan tidak meminta bantuan ke teman-temannya. Karena hal itu, Mikey berencana ingin melawan The Black Dragon, tapi dia harus mempunyai alasan untuk mengatasi mereka. Dan Baji pun mempunyai ide untuk membentuk geng mereka sendiri. Dan mereka berenam pun setuju, yang akhirnya diputuskan di geng mereka. Yang menjadi pemimpinnya Mikey karena dia terkuat dan sombong. Wakil ketua Draken karena dia yang bisa diandalkan. Yang menjadi mediator Mitsuya, dia yang memimpin pengawal elit. Pahcin yang kuat akan membawa bendera geng. Dan tugas Baji dan Kazutora akan membentuk unit penyerang. Mikey pun menyarankan nama gengnya bernama Geng Tokyo Manjiro. Draken pun setuju, walaupun awalnya mereka ngerasa kalau nama yang dibuat Mikey itu sangatlah jelek. Setelah ditetapkan, Baji pun mengatakan ke Mikey, "Kita akan memberikan semua yang kami punya. Ciptakan era baru untuk kami, Mikey." Mikey pun mengatakan, "Geng macam apa yang kamu inginkan, Baji?" Baji pun menjawab, "Semua untuk satu dan satu untuk semua. Kita mempertaruhkan hidup kita untuk satu sama lain. Itulah geng yang aku inginkan." Dan sebagai perayaan mereka pun membeli jimat bersama. Mikey pun akhirnya tersadar kalau dia tidak menciptakan Toman, tetapi Baji yang menciptakannya. Dan kalau salah satu dari kami terluka, kami akan melindunginya. Dan akhirnya menyadarkan 4 sisa pendiri Toman menangisi semua yang telah terjadi, sampai akhirnya Baji merelakan nyawanya untuk melindungi teman-temannya. Karena semua yang Baji lakukan untuk menepati janji yang dia buat di hari itu. Dan diakhiri dengan Mikey yang meminta maaf ke Baji. Buat teman-teman yang suka dengan ulasan dari aku, dan maaf jika terlalu semangat saat mengulasnya, karena anime dan manganya ini benar-benar bagus. Jangan lupa untuk kalian semua selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di chapter selanjutnya. Terima kasih.